Jadi untuk pemirsa selamat menyaksikan ilmu yang akan diberikan hari ini, dan waktu dan tempat akan saya persilakan kepada Madam. Silakan Madam. Saya akan mulai untuk memberikan presentasi saya yang mengenai 5 pilar, dan ini sangat penting sekali untuk menunjang kesuksesan kita sebagai seorang trader, ya. Oke, langsung aja. Nah, Bapak Ibu sekalian, 5 pilar ini merupakan satu pelajaran trading forex, tapi bagian psikologi tradingnya, ya kan, seperti yang selama ini saya selalu sharingkan, saya lebih fokus kepada pembelajaran di psikologi trading. Kenapa? Karena selama ini kalau mengenai trading forex di ilmunya itu memang sudah banyak sekali guru-guru, mentor-mentor yang mengajarkan. Tetapi untuk psikologi trading itu yang saya lihat selama ini itu pembelajarannya sangat sederhana sekali dan kurang mendalam. Oleh karena itu, di mana latar belakang saya sebagai seorang trainer NLP, saya lebih cenderung untuk terbeban memberikan satu pembelajaran atau edukasi yang fokusnya di psikologi trading forex, ya, yang mana saya ambil sebagian besar pembelajaran ini dari ilmu yang saya pelajari, yaitu ilmu NLP, ya. Oke, NLP itu apa? Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu, ya. Ilmu NLP itu adalah singkatan dari Neuro Linguistic Programming, dan ini itu sangat berfungsi sekali kalau kita terapkan strategi-strategi atau teknik-teknik di ilmu NLP ini, itu bisa merubah cara pandang kita atau pola pikir kita, ya, yang mana akan berguna untuk kita ini bisa memetakan pikiran kita itu di peta yang baru. Nah, selama ini Bapak Ibu sebagai seorang human, ya, sebagai seorang personal, itu tentunya sejak dari kita lahir itu kita memiliki satu pola pikir selama menjalani proses kehidupan sampai hari ini. Nah, kadang-kadang pola pikir yang kita miliki itu ternyata tidak mendukung kita untuk kita menjadi seorang yang sukses, ya. Maka kita bisa melihat ada orang yang mungkin dari keluarga yang sama atau dari lingkungan yang sama, umurnya sama, dari sekolahan yang sama, tapi ketika sudah melewati berapa waktu nggak pernah ketemu, ternyata nasibnya berbeda. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena pola pikirnya juga berbeda. Nah, dengan mempelajari ilmu NLP yang khususnya saya terapkan di trading forex ini, maka kita bisa memetakan pikiran kita tapi yang baru. Jadi memperbaiki yang lama, yang tidak menunjang tapi menambahkan pikiran-pikiran yang baru. Atau selama ini yang sudah sering disebut, ya, oleh banyak orang, yaitu dengan namanya programming, ya, memprogram ulang pikiran kita. Nah, ini fokusnya di pikiran bawah sadar. Karena setiap daripada kita sebagai manusia itu memiliki 2 pikiran, ya. Yang satu pikiran sadar, yang satu pikiran bawah sadar. Di mana pikiran sadar ini itu berdasarkan logika-logika kita. Tetapi pikiran yang disebut bawah sadar itu lebih cenderung kepada kebiasaan-kebiasaan kita. Seperti itu, ya. Nah, ketika kita bisa memetakan pikiran kita menjadi pikiran yang baru yang menunjang kesuksesan kita, maka kita akan menjadi seseorang yang lebih berdaya lagi. Itulah sebabnya yang saya katakan kita akan lebih memiliki step yang lebih dekat dengan yang namanya sukses. Karena kita lebih berdaya lagi. Sebagai seorang trader, kita tentunya akan lebih berdaya lagi dalam segala hal. Ya, karena trading ini kan bukan cuma sekedar kita punya ilmu trading saja. Nah, seperti itu, ya. Bapak Ibu, dengan memiliki pemetaan pikiran yang baru, maka kita termasuk membangun yang namanya konsep diri. Yang selama ini mungkin setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kita meningkatkan konsep diri kita yang sudah kita miliki, yaitu kelebihan-kelebihan kita. Sedangkan kita mengisi konsep diri kita yang selama ini dirasa masih kurang. Ya, nah dengan berbagai ilmu NLP, ya, itu macam-macam, ada banyak strategi, banyak teknik,
ya. Itu saya berikan sedikit contohnya aja. Dengan teknik-teknik NLP ini kita bisa memanfaatkan yang namanya panca indera kita. Ya, itu kan sudah modal yang Tuhan berikan kepada kita. Kita udah punya yang namanya panca indera ya. Kemudian kita juga bisa meningkatkan lagi konsep diri kita supaya menjadi lebih baik ya dengan ilmu NLP dengan memanfaatkan perkataan kita seperti itu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar yang namanya afirmasi positif seperti itu. Itu kan salah satu aja teknik yang menggunakan perkataan kita untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi. Atau yang lebih dikatakan ekstrim yaitu hipnosis ya. Jadi selama ini yang orang-orang dihipnotis. Nah, kita juga bisa menghipnosis diri kita sendiri untuk menjadi trader yang lebih baik lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membangun konsep sukses seorang trader ya dengan menggunakan ilmu NLP yang fokusnya pada 5 pilar yang akan saya sampaikan ini. Oke. Next. Nah, kita akan masuk di pilar yang pertama. Apa sih pilar yang pertama itu? Pilar yang pertama adalah well-formed outcome. Ya, mungkin sudah familiar Bapak Ibu sekalian dengan perkataan outcome ya, atau tujuan, atau harapan, atau yang namanya cita-cita, atau kalau dalam trading sering kita mendengar yang namanya target. Nah, selama ini kan target itu untuk apa kalau di trading? Target profit seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setiap orang yang mau sukses itu tentunya harus punya yang namanya tujuan. Ya, contoh saja ketika Bapak Ibu mau pergi ke satu tempat, ya, tapi nggak tahu tujuannya kemana gitu ya, nggak ngerti mau kemana. Pokoknya pengen aja, saya sering juga ngerasa gitu ya, kadang suntuk di rumah, kepingin jalan-jalan gitu ya, supaya lebih segar, penyegaran, relax gitu ya, refresh. Tujuan kita itu mau kemana, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat juga selama ini saya sebagai seorang mentor ya, saya sering menemukan dan ini banyak banget ya orang yang pengen jadi trader, pengen sukses trading ya, terutama teman-teman yang banyak melihat kisah hidup saya. Karena katanya menginspirasi. Kenapa saya ini seorang wanita yang belajar tradingnya dimulai dari minus, nggak punya duit gitu ya, nggak punya ilmu, serba kekurangan. Tapi kok sekarang bisa jadi trader ya? Kok sekarang bisa jadi mentor, ngajarin orang? Kok tradingnya juga profit seperti itu, bisa hidup trading for a living dari profit-profitnya. Kepingin seperti madam. Terus menghubungi saya. Saya keadaannya seperti ini, mereka mengeluhkan seperti itu ya, saya pengen juga sukses seperti madam katanya kayak gitu. Nah, mereka hanya kepingin saja. Mereka punya tujuan yang saya katakan itu bukan tujuan mereka secara murni, jiplak tujuan orang lain seperti itu, bukan murni dari dirinya sendiri ya. Sedangkan, nah seperti itu ya. Contohnya saya lanjutkan. Nah, orang yang hanya kepingin dengan kondisi orang lain yang dia pikir itu adalah kondisi yang sangat menyenangkan gitu ya. Padahal bukan dirinya sendiri yang memiliki tujuan, tapi dia hanya melihat hasil akhir dari seseorang. Nah, itu saya rasa susah. Karena apa? Karena ketika saya tanya tujuan Anda itu seperti apa menjadi seorang trader, itu bingung gitu ya. Ya cuman jawab ya kepingin profit, ya kepingin kaya, seperti itu ya. Kalau saya memberikan satu gambaran, misalkan saya mau jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, saya pasti tahu ya tujuan saya ke negara mana. Misalkan aja ke Thailand, seperti itu. Pastinya saya ngecek dulu harga dari tiket untuk ke Thailand berapa, kemudian saya juga harus mempersiapkan pasportnya, hotelnya, kemudian saya harus melakukan apa saja di sana. Nah, kalau udah kita persiapkan, maka itu akan lebih mudah lagi untuk memberikan satu kecepatan
dalam proses untuk kita mencapainya, seperti itu ya. Jadi yang saya maksud well-formed outcome itu bukan sekedar tujuan biasa ya Bapak Ibu, tapi tujuan yang kita planningkan, yang kita buat sesempurna mungkin. Maksud saya adalah sedetil mungkin. Bukan cuma sekedar saya pengen jadi trader, tapi saya kepingin jadi trader yang seperti apa. Nah, terus kita masuk lebih dalam lagi. Ya, ada 3 hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah tujuan Anda sebagai trader itu apa? Maksudnya mengapa Anda ingin menjadi seorang trader? Itu sangat penting sekali. Ya, kalau saya jelas, pada saat awal saya sudah mulai tertarik dengan yang namanya trading forex. Saya udah nyoba sana, nyoba sini. Awalnya nggak punya tujuan, tapi setelah nyoba sana, nyoba sini, saya akhirnya tahu. Ya, dari dalam diri saya sendiri, saya menilai bahwa trading ini merupakan bisnis yang terbaik untuk saya. Saya nggak punya pilihan lain. Ya, makanya saya memutuskan untuk trading. Dan tujuan saya adalah menjadikan trading ini pekerjaan utama saya. Makanya saya menjadi seorang trader full time, fokus di trading. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana dengan Anda? Anda menjadi seorang trader itu pengen jadi trader yang seperti apa? Ataukah Anda hanya saat ini menjadi trader yang ikut-ikutan? Ya, karena lihat sekarang ini trennya adalah trading, maka Anda ikut-ikutan gitu ya, tanpa tahu menahu tentang trading itu sendiri. Ya, atau mungkin Anda cari-cari di sosmed terus kebetulan aja Anda kok tertarik ini ada bisnis baru, atau cuman sekedar ngelihat orang sukses, ya seperti yang saya ceritakan tadi di awal. Orang yang kepingin kayak madam, tapi kalau itu bukan dari diri sendiri, cuman kepingin karena melihat hasil akhir dari orang lain, maka saya jamin itu nggak akan kokoh dasarnya, nggak akan kuat dasarnya. Kenapa? Next ya. Kenapa nggak kuat? Ya, karena ketika mengalami kesulitan dalam menjalani proses, orang itu mudah sekali untuk berbalik arah, mudah sekali untuk meninggalkan pekerjaan trading ini. Nah, kenapa saya bisa kuat? Karena saya tahu jelas tujuan saya seperti apa. Kemudian yang kedua, tujuan ini juga harus dibuat. Ya, kalau Anda udah tahu tujuan Anda trading ini, kenapa Anda menjadi trader ya, maka yang kedua adalah Anda ingin trading dengan gaya trading yang bagaimana. Ini juga penting. Karena setiap manusia atau setiap trader itu memiliki satu style trading yang berbeda-beda. Walaupun mungkin teknik atau strateginya sama, tapi stylenya bisa jadi nggak sama, bisa jadi berbeda. Ya, style yang berbeda ini itu tergantung dari latar belakang masing-masing trader tersebut. Ya, ini sering kali saya sampaikan ya. Jadi mungkin Anda ingin jadi seorang trader yang scalping, karena adrenalin Anda ketika Anda scalping itu terpacu dan Anda merasa sangat semangat sekali dalam trading. Kalau tradingannya jangka panjang, tahunan, ya mungkin Anda ngerasa aduh kok lemes ya, males hari-hari nggak ada kegiatan trading karena tradingnya jarang-jarang seperti itu. Karena tradingnya by moment aja, nggak terus-menerus. Ada orang yang karakternya seperti itu. Ya, Anda mau trading yang ekstrim, semakin ekstrim Anda semakin semangat, itu bisa. Tapi sebagian orang lagi itu takut trading dengan cara seperti itu. Mereka mempunyai satu prinsip alon-alon asal kelakon. Seperti saya adalah orang yang fokusnya di keamanan modal. Ya, mungkin Anda enggak fokus di keamanan modal ya, mungkin Anda ya fokusnya di besaran profit. Ada enggak trik yang seperti itu, fokus di besaran profit? Ya mungkin saya tahunya ada sih, tapi mungkin juga ini susah untuk dilakukan karena sangat berbahaya sekali. Misalnya saya pernah sampaikan di waktu yang lalu, yaitu misalkan trading dengan cara taruhan dengan modal kecil,
kemudian kita korbankan ya modal kita. Kalau mau hilang ya hilang, kalau mau profit sekalian profit yang besar. Nah, itu diperlukan satu latihan ya yang konsisten sehingga presisi sekali ketika orang itu menganalisa pasar kemudian menebak ya, menebak. Mungkin juga nggak pakai analisa pasar, cuma pakai teknik yang sederhana, mungkin jebak sana jebak sini ya, jebakan Batman orang bilang seperti itu. Ya, akhirnya dia profit. Kalau ada news dia pasang seperti itu. Nah, ada nggak ya? Ada orang yang seneng dengan cara seperti itu. Nah, semua punya gaya trading sendiri, punya stylenya sendiri-sendiri. Nah, itu pun harus Anda kerjakan, ya. Istilahnya Anda harus cari dalam diri Anda. Anda ingin menjadi trader dengan gaya trading yang bagaimana? Itu harus jelas sejak dari awal, supaya Anda tidak keliru-keliru, supaya Anda tidak nyari-nyari. Ya, karena cari-cari dan kekeliruan trial and error itu akan memakan waktu. Sedangkan waktu itu adalah merupakan satu aset bagi kita. Itu yang tak ternilai gitu ya harganya ya. Nah, jika Anda sudah tahu tujuannya, maka sejak awal Anda bisa setting dalam segala hal. Ya, terutama dalam ilmu yang cocok untuk Anda. Oke. Nah, bagaimana sekarang dengan Anda? Coba cek. Ya, apa yang membuat Anda nyaman ya dalam trading Anda? Apa yang memberikan semangat untuk Anda dalam trading Anda? Selama ini yang saya tahu, banyak sekali orang yang semangat kalau mendapatkan profit yang gede. Itu aja ya. Kita lihat promosi-promosi penawaran-penawaran yang ada di luaran ya, yang Anda mungkin temui gitu ya. Tentunya pasti nunjukin yang profit-profit besar ya. Kemudian yang profitnya cepat seperti itu. Itu menggeliwirkan sekali. Saya tidak munafik, saya pun sebenarnya suka juga. Saya rasa nggak ada orang yang nggak suka gitu ya kalau ada teknik yang seperti itu. Tetapi kita selalu harus mengingat bahwa ada yang namanya hukum ekonomi. Kalau kita trading, kita cek profit kita cukup besar, selalu diikuti oleh yang namanya resiko. Tentunya resiko kita juga menjadi besar. Oleh karena itu perlu kiat-kiat khusus ketika Anda tertarik dengan yang namanya profit yang gede-gede, profit yang cepat-cepat. Nah, itu harus ada antisipasinya. Boleh nggak saya memiliki satu pemilihan teknik yang kayak gitu ya, silakan saja. Tapi kan Anda harus memiliki satu kecerdasan. Bagaimana tetap mengembangkan keuangan Anda walaupun dalam strategi teknik trading yang kelihatannya ekstrim dan bahaya ini. Jadi harus ada kebijakan juga di sana. Nah, itu Anda harus kejar. Anda harus cari. Ya, cari terus gimana cara antisipasinya seperti itu. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, yang perlu Anda catat untuk tujuan Anda itu adalah Anda ingin mencari ilmu-ilmu yang tadi saya ceritakan, yang sesuai dengan keinginan Anda itu dari mana sumbernya. Ini juga sangat penting karena nggak mungkin toh kalau kita itu dari nol nggak ngerti apa-apa. Terus kita itu ujuk-ujuk kita bisa trading. Tentunya kita butuh orang lain yang lebih berpengalaman, yang mengajarkan kepada kita. Nah, Anda mau belajarnya sumbernya dari mana? Itu juga harus Anda tentukan ya. Belajar lewat jalur yang gratis, lewat sosmed, atau belajar lewat jalur yang berbayar seperti itu ya. Kemudian dengan siapa Anda mau belajar? Mentor yang cocok dengan Anda, apakah sudah sesuai memberikan pelajarannya? Apakah cocok dengan nurani Anda? Anda senang nggak dengan mentor itu? Karena kalau kita nggak cocok, nggak senang, udah kayaknya secara pribadi antara Anda dan orang yang mana Anda ingin jadikan guru itu Anda udah rasanya kurang cocok, tapi Anda senang sama ilmunya, saya rasa juga itu akan menjadi penghambat. Kalau Anda cuma kepingin curi ilmu, tetapi secara pribadi Anda tidak menjalin satu hubungan yang baik, itu juga akan menjadi penghambat. Ya. Terus apalagi ya yang perlu Anda cocokkan juga adalah biayanya gitu ya, karena keuangan kita juga akan menentukan seperti apa teknik trading yang akan kita pelajari itu. Ada teknik-teknik umum
ya, yang mungkin tidak membutuhkan biaya yang besar, tetapi ada teknik-teknik yang khusus yang diciptakan oleh seseorang, yang mungkin Anda ketika belajar dengannya ternyata butuh biaya, misalkan biaya untuk bayar mentornya atau untuk mungkin membeli alat-alatnya. Ya, kalau Anda lihat di waktu-waktu yang lalu, di tahun-tahun lalu itu kan banyak yang namanya robot trading ya, bertebaran kemana-mana ya. Robot trading, kalau kita ingin trading dengan robot yang diciptakan oleh seseorang, tentunya kita juga harus mengeluarkan biaya untuk membeli robot itu. Ya, jadi ada tiga hal itu tadi yang perlu Anda catat ya. Kemudian kita masih next ya. Jika Anda sudah memiliki ilmu trading yang bagus dan cocok untuk Anda, maka mulailah ya, kalau sudah tiga hal ini, mulailah Anda membuat skenario trading Anda. Tentunya yang sudah sesuai dengan style Anda. Kemudian Anda mulai membuat trading plan, money management, pengelolaan resiko. Ya, buatlah perencanaan untuk mengelola juga profitnya. Ya, bagaimana cara saya mengembangkan usaha saya di trading ini? Ya, itu merupakan tujuan juga gitu ya. Sejak dari awal ketika Anda terjun ya, Anda langsung set seperti yang saya ajarkan ini ya. Ada orang-orang yang saya mau compound modal saya, terus-menerus saya kembangkan di trading. Tapi ada orang yang ketika saya profit, saya akan ambil profitnya. Saya akan investasikan ke instrumen yang berbeda. Ini merupakan satu pemecahan resiko. Supaya kalau yang satu hilang, nggak semuanya hilang seperti itu. Karena kita perlu tahu bahwa dalam investasi apapun, ya, termasuk juga trading forex, itu memiliki satu resiko yang tidak bisa kita hilangkan sama sekali. Ya, atau mungkin Anda memiliki satu pemikiran, saya ambillah profitnya. Saya kumpulkan dan saya nikmati untuk sehari-hari, misalkan kehidupan kita ya, kebutuhan hidup. Kemudian ada juga yang dikumpulkan untuk nyekolahin anaknya, untuk beli kendaraan, untuk beli rumah dan lain sebagainya. Itu satu tujuan yang ketika Anda set sejak dari awal, maka itu akan powerful sekali. Jadi Anda melangkah itu sudah jelas arahnya ya. Tanpa tujuan trader bisa kehilangan semangat. Ya, kehilangan semangat, bisa jadi boros juga karena nggak punya tujuan ya, profit, ya kemudian diambil terus asal-asalan suka-suka dihabis-habisin seperti itu ya. Nah, kehidupannya tetap biasa-biasa saja walaupun dia bisa menghasilkan profit yang konsisten. Karena pengelolaan resiko itu juga harus dirancang pengelolaan profit harus dirancang sejak dari awal. Dan lakukanlah semua ini secara disiplin. Ya, sekali lagi trader harus memiliki tujuan agar ketika menjalani proses dia tidak ngambang, semuanya jadi jelas dan bisa dikerjakan sesuai dengan yang dirancanakan kenyamanannya dan kemampuannya di levelnya dia seperti itu. Oke, next kita masuk ke pilar yang kedua. Pilar yang kedua namanya adalah sensory equity, yaitu artinya kepekaan indrawi. Ya. Indra kita itu ada 5 ya, semua tahu ya, itu pelajaran SD itu ya. Ada mata, penglihatan ya atau visual gitu, lidah, pengecap gitu ya, kemudian telinga, mendengarkan itu ya, suara-suara ya, auditori seperti itu, kemudian kulit ya, indera peraba gitu, kemudian indera penciuman ya. Nah, indera kita ini adalah satu alat yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu sebagai sumber informasi dari luar diri kita ya. Di luar diri kita ini banyak sekali informasi yang bisa kita tangkap dari kelima indera kita ini. Untuk masuk ke mana? Masuk ke dalam diri kita melalui pikiran kita. Oke? Kita ini tahu segala sesuatu itu karena kita punya indera itu. Sekalipun ada orang yang mohon maaf disable gitu ya, ada kekurangan salah satu inderanya mungkin. Tetapi dia akan diberikan satu kekuatan di indera yang lain ya untuk menerima informasi itu. Bapak Ibu, indera kita itu sangat bermanfaat untuk membuat kita lebih berdaya lagi. Oleh karena itu ilmu NLP ini akan meningkatkan ya kebermanfaatan itu. Ya, sebagai seseorang kita tentunya memiliki satu kecenderungan. Nah, dalam hal ini kita juga memiliki satu kecenderungan terhadap indera kita.
kita akan condong kemana? Maaf ya, saya minum dulu. Kita itu bisa condong ke salah satu indera kita. Maupun mungkin bukan cuma salah satu, mungkin 2 atau 3 seperti itu ya. Ada kecondongan untuk kita menerima atau mengeluarkan input atau output seperti itu ya. Jadi kita menerima informasi dari luar atau input, kita bisa condong ke salah satu, ada kekuatan di salah satu indera kita. Setiap orang bisa berbeda-beda seperti itu. Ataupun output ketika kita mengeluarkan sesuatu dari diri kita. Ya, membantu orang lain atau memberikan edukasi, mendorong, memotivasi yang dari diri kita keluar untuk lingkungan kita, untuk orang lain kita. Itu juga ada kecondongan atau kecenderungan seperti itu ya. Misalkan saja saya ambil contoh kalau condong pada telinga kita. Indera telinga kita ini ya, indera pendengaran. Ya, artinya kita condong pada suara ya. Ya, kalau misalnya input kita nerima. Nah, kita kalau nerima sesuatu itu lebih seneng kalau berupa suara. Kalau edukasinya nggak usah gambar deh. Kalau ada suaranya, ada musiknya, misalnya ada pakai audio, dengerin. Aku malah nggak suka sih kalau pakai gambar itu ribet, harus nonton gini, mataku capek. Aku tiduran sambil dengerin edukasi ya. Dengan hanya audio saja saya sudah bisa menerima pelajaran itu dengan baik. Ada orang-orang yang condong seperti itu ya. Inputnya ya mendengar seperti itu. Nah, kalaupun dia mengatakan ya, berkata-kata, orang yang condong kepada suara itu sebagian dari mereka itu sering menggunakan kata-kata yang diucapkan itu suara, 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 dengar, dengar, dengar seperti itu ya. Misalnya, ketemu lagi, saya dengar kamu sudah jadi trader. Nah, dia mengucapkan kata-kata dengar. Kalau kita amati dia dan dia sering kali menggunakan kata dengar, 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 ya, berarti orang itu condong kepada pendengaran, Bapak Ibu. Kita bisa mengawasi dan mengamati setiap orang dengan cara dia berbicara. Ya, condongnya kemana? Kalau condong mata, ya di mata, di penglihatan atau visual. Ya, orang kalau belajar trading misalkan dia condongnya ke visual gitu ya. Dia ya lebih senang lihat video. Kalau nggak ada videonya, nggak ada gambarnya. Lihat buku juga tulisan melulu ya, warnanya hitam putih, dia bosen. Dia pengennya itu ada gambar-gambar. Nah, kalau ada gambarnya, ada videonya, saya belajarnya itu gampang masuk, orang bilang kayak gitu ya. Nah, orang ini kalau berkata, selalu ada kata-kata lihat, melihat. Jadi dia condong ke sana. Dengan satu arti yang sama, tapi dia bisa mengucapkan dengan cara yang berbeda. Orang yang condongnya ke penglihatan, dia akan berkata gini, hei, ketemu lagi. Saya lihat kamu kemarin, saya lihat kamu di sosmed. Nah, dia ngomongnya saya lihat. Kamu sudah menjadi trader yang hebat. Nah, berbeda kan? Setiap orang akan kepekaannya terhadap indera tertentu itu akan berbeda-beda. Oke, next. Nah, kata-kata yang mengandung kecenderungan dari indera tertentu itu dengan kita mengamati, maksud saya, dengan kita mengamatinya, kita itu bisa mengenal orang itu lebih dekat lagi. Ya, kita bisa menjadikan orang tersebut itu dengan diri kita, orangnya merasa lebih nyaman lagi. Ya, dengan apa? Dengan cara kita mengenali kecenderungan orang itu. Ya. Nah, pilar kedua ini sangat penting juga. Mungkin teman-teman sekarang berpikir, ngapain ada sensory equity yang mata, indera, peraba, pengecap, kok pakai gitu-gituan. Manfaatnya untuk apa sih? Sangat bermanfaat sekali Anda mengetahui hal ini, karena ini juga bisa menunjang kesuksesan Anda sebagai seorang trader. Ya, manfaatnya ada 2, yaitu dari manfaat untuk diri kita, dan yang kedua manfaat untuk membangun sebuah hubungan. Ya, karena dalam satu kesuksesan itu tidak terlepas dari hubungan satu dengan hubungan yang lain. Kita tidak bisa sukses dalam segala hal kalau kita mau sendiri saja. Ya, nah
Manfaat untuk diri kita itu adalah ketika kita melakukan pembelajaran dalam trading. Ataupun ketika kita melakukan aktivitas trading kita sehari-hari, ya, itu sangat bermanfaat. Kita teliti dulu, kecenderungan saya itu nyamannya itu seperti apa. Ya, kecenderungan kita ini di mana? Ya, apakah di mata, di indera penciuman, dan lain sebagainya. Kalau di penglihatan, penciuman, perasa, pendengar, pengecap, maka kita bisa, misalkan dalam belajar, melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu. Saya kasih contoh saja. Saya ini kecenderungannya banyak ya. Saya rasa itu kok kayaknya komplit gitu kecenderungan saya. Maka ketika saya trading dan saya sudah merasa profit dan udah merasa cukup, saya kadang-kadang itu ada rasa lelah gitu. Saya kepingin rileks. Maka saya ke kamar mandi, mau mandi biar seger. Saya ada batap, saya menyalakan ya aromaterapi saya. Ketika saya menyalakan aromaterapi saya mencium baunya ya, bau akar-akaran gitu, saya suka sekali. Saya langsung rasanya rileks karena ketika saya berendam, saya juga mendengarkan musik-musik relaksasi. Ya, sehingga saya lebih rileks saja. Saya lebih suka daripada saya harus ngelihat, misalnya ya berendam sambil lihat TikTok gitu ya. Saya lebih suka mendengarkan sambil saya istirahat sambil berendam. Nah, itu saya. Kemudian kalau saya trading itu berbeda sekali pendekatannya. Pendekatannya apa? Di indera perasa. Maka saya selalu menyiapkan cemilan-cemilan di samping laptop saya. Saya trading tuh sambil minum teh gitu ya, ngopi gitu, terus saya sambil nyemil misalnya cookies, ya kacang dan lain sebagainya. Itu saya siapkan dan trading saya itu bisa jadi nyaman sekali. Ya, jadi berbeda-beda setiap orang. Anda bisa menerapkan dalam diri Anda di pilar kedua ini, ya. Kalau kita bisa cocok, maka otomatis kita lebih termotivasi, Bapak Ibu, ya. Sehingga kita belajarnya lebih giat lagi atau tradingnya lebih semangat lagi. Cari kecenderungan apa yang ada dalam diri kita. Kemudian untuk yang membangun hubungan, ini sangat penting karena sering kali terjadi, ya. Saya ngalamin itu. Ngalaminnya seperti ini. Jadi kalau orang itu ada butuhnya, itu selalu baik-baik. Mungkin Anda juga ngalamin yang hal ini ya. Tapi selalu diingat, jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita seperti itu. Karena saya tidak pernah mengizinkan saya untuk menjadi seperti itu. Orang kalau ada butuhnya itu WA saya, itu baik-baik sekali. Hormat sekali, wah bahkan berlebihan. Tetapi ketika dirasa dia tidak cocok, dia tidak butuh, itu langsung ngilang begitu saja. Ya, kayak orang nggak tahu terima kasih seperti itu. Dan itu banyak banget. Saya lihat juga di komunitas. Ya, kalau saya di WA orang, itu saya menganggap kita lagi berkomunikasi, lagi ngomong-ngomongan, cuma diwakili dengan tulisan. Kenapa? Karena sekarang sudah zamannya modern, kita nggak harus ketemu muka demi muka. Kita bisa omong-omongan lewat WA. Tapi kalau kita nggak bales, itu artinya ketika kita diajak ngomong sama orang, kita nggak jawab. Menurut saya itu kurang ajar sekali ya Bapak Ibu. Nah, di situ saya memperbaiki diri saya. Kita membangun hubungan dengan seorang, karena ini sangat penting. Saya sampai hari ini Bapak Ibu, ya bisa jadi seperti ini. Itu tidak lepas dari jasa para mentor-mentor saya. Saya belajar itu tidak dengan sedikit orang. Saya belajar dengan banyak orang. Sekalipun ada mentor yang tidak seolah-olah tidak memberi manfaat buat saya. Ilmunya itu justru membuat saya rugi. Saya pernah belajar, ya. Tapi saya melihat sosok ini, saya hormati dia. Sampai hari ini pun saya tetap menghormati dia. Nah, ini sangat penting. Karena saya tahu, sejelek-jeleknya mentor, kalau mentor itu terus belajar, mentor itu akan terus berkembang. Ilmunya akan bertambah terus. Betapa bahagianya saya kalau saya bisa menjalin hubungan dengan mentor-mentor yang banyak itu. Tentunya saya akan mendapatkan keuntungan. Kenapa? Ketika dia bertambah ilmunya, maka saya akan diajarin lagi sama dia. Ya, diajarin dengan sukarela, diajarin dengan senang hati, tanpa saya harus ngemis-ngemis sama dia. Tetapi jika kita tidak menjalin hubungan dengan mentor-mentor kita, maka ya yang terjadi adalah ketika mentor itu punya ilmu baru,
Karena dia berkembang, dia belajar terus kita minta diajarin. Jangan harap diajarin. Mentor itu bisa-bisa jadi nggak suka sama kita. Mungkin di blog juga bisa jadi seperti itu. Nah, saya menerapkan diri saya, mencocokkan ya diri saya dengan berbagai banyak orang, baik di atas saya sebagai mentor-mentor saya maupun yang saya anggap orang-orang yang berada selevel ya, teman-teman saya, atau mungkin mereka yang sedikit di bawah ya, junior saya yang harus belajar dengan saya. Siapapun dia, saya selalu menjalin hubungan yang baik dengan mencocokkan. Salah satu cara saya yaitu mencocokkan ini di sensory equity ini ya. Kalau dia sukanya makan, saya menjamu dia dengan makan di restoran, makan di kafe. Kalau dia sukanya misalkan dalam penglihatan gitu ya, saya seringkali mengajak dia. Beberapa teman saya ajak untuk ayo nonton bioskop dan lain sebagainya. Saya mencocokkan sehingga saya tidak punya musuh, sehingga saya menjalin hubungan yang baik. Ya, selain kepada mentor-mentor kita juga harus menjalin hubungan yang pantas dan baik untuk komunitas atau grup trading. Karena ini sangat penting di komunitas, di grup trading itu tentunya banyak informasi-informasi yang sangat bermanfaat buat pengembangan kita sebagai seorang trader. Seperti itu ya. Oke. Satu hal lagi, jangan lupa juga ini pergunakan strategi ini untuk menjalin hubungan dengan yang namanya keluarga. Karena satu orang di keluarga kita yang tidak setuju kita menjadi trader, itu akan sangat merepotkan kita. Oke, next. Kita masuk ke pilar yang ketiga. Pilar yang ketiga ini rapuh. Tulisannya rapot ya, tapi bacanya rapuh. Rapuh itu apa? Rapuh itu membangun kedekatan, keselarasan, keseimbangan, penyesuaian dalam segala hal. Ya, oke. Nah, ini pilar yang kedua tadi itu bisa kita masukkan di dalam pilar ketiga ini. Karena salah satu caranya, ada banyak cara ya membangun satu hubungan yang baik itu, kedekatan, penyesuaian. Nah, tapi salah satu caranya adalah dengan menggunakan pilar kedua tadi. Nah, ini adalah berfungsi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, yaitu keselarasan atau harmoni. Ketidakselarasan membuat kita tidak damai dan akhirnya membuat kita berhenti ya, membuat kita berhenti. Kalau suami istri sudah nggak harmonis, kita lihat ya, banyak kejadian ya, mereka ambil keputusan untuk berpisah. Kongsi kerja juga akan bubar. Trader yang sedang belajar dengan seorang mentor ketika hubungannya retak, itu udah jadi nggak enak ya. Banyak ilmu-ilmu dari mentornya yang mungkin nggak benar-benar dikasihkan dengan tulus hati ya, pakai rahasia-rahasiaan segala gitu ya. Nah, ini berbahaya sekali untuk Anda sebagai seorang trader. Oke. Nah, rapuh ini membutuhkan yang namanya sensory equity seperti yang tadi saya katakan. Ini sangat berguna untuk melakukan pendekatan. Pendekatannya seperti apa? Anda pertama ngikut dulu. Ya, nurutin orang tersebut. Nurutin mentor Anda, senangnya apa segala macam. Setelah itu Anda baru membimbing. Ya. Ini namanya orang itu dirapuh seperti itu ya. Setelah Anda mengikutin, Anda nurutin, kemudian orangnya yang harus nurutin Anda. Orangnya yang harus ngikutin Anda. Kalau orangnya sudah diambil hati, ini dalam bahasa sehari-harinya ya, kita mengambil hati orang. Orangnya sudah terambil hatinya, maka Anda ngomong apa aja, Anda minta apa aja, akan mengikutin Anda orang tersebut. Nah, ini penting untuk trade di dunia trading seperti itu ya. Oke. Merapuh itu dengan cara apa? Penyesuaian, keselarasan itu dengan cara apa? Ya, mungkin dari hobi. Ya, kalau kita membangun hubungan ya dari hobi. Hobi yang sama itu akan membuat kedekatan. Hobi yang berbeda itu akan menjauhkan kita kalau kita paksakan. Ya. Kalau misalkan Anda sebagai saat ini mungkin ada yang sudah jadi mentor. Ya, kemudian Anda mau jual ilmu Anda. Wah, itu si A itu senang trading. Aku mau ketemu sama dia. Aku mau tawarin ilmu saya. Ya. Terus orangnya itu hobinya apa? Misalkan hobinya ngafe gitu ya. Terus Anda ajak mancing. Nah, ini bukan ilmu saya yang mancing itu ya, tapi mancing beneran. Anda ajak mancing gitu kan, mancing itu butuh kesabaran ya. Lama berpanas-panasan orangnya Anda ajak. Anda pikir seneng, soalnya Anda seneng. Nah, ternyata orangnya tuh nggak sabar gitu mancing ya, nggak seneng gitu dia mancing. Tapi Anda ajak mancing, terus akhirnya orangnya itu kalau ketemu Anda tuh takut. Boro-boro mau beli produk Anda. Ya, ketemu aja dia sudah takut diajak mancing.
akhirnya hubungan itu tidak terjalin dengan baik. Coba Anda ajak ngafe 1 kali terus ngobrol soal trading, akhirnya dia seneng. 2 kali lagi akhirnya, bro, teknikmu seperti apa, aku beli deh, berapa harganya, akhirnya dia ikut seperti itu. Nah, ini penting sekali. Penampilan atau style juga sangat penting ketika Anda ingin menjalin satu hubungan, ya. Stylenya seseorang ini mungkin sukanya santai gitu ya, tapi tiba-tiba Anda datang pakai perlengkapan, pakai baju jas komplit gitu ya, dia akan rasanya risih gitu ya. Apalagi salah kostum ini terus berlanjut ya ke tempat-tempat mancing tapi pakai jas gitu kan, ilfil gitu orang lihat Anda ya, seperti itu ya. Kemudian cara bicara ini juga, misalkan orangnya pelan gitu cara bicaranya, kemudian Anda menjalin hubungan dengan cara misalkan Anda ngomongnya cepet, iramanya tidak sama gitu ya, itu orangnya akan merasa, ih gimana gitu ya, orang ini ngomongnya kok kayak gitu ya, nggak ada kecocokan. Cara bergerak ya, makanan ya, ada orang yang nggak suka makanan A tapi Anda masuk di warung itu ya. Kalau saya selalu menghormati dalam hal makanannya seperti itu ya. Saya tahu ada banyak di lingkungan saya teman-teman yang walaupun saya Nasrani ya, teman-teman saya banyak yang Muslim ya, terutama juga di sosmed saya nggak pernah saya majang-majang makanan yang haram itu, yang saya pajang-pajang seperti itu, atau mengajak mereka makan ke warung-warung yang haram buat mereka gitu. Saya selalu menghargai. Nah, makanan ini juga sangat sensitif ya teman-teman, harus diselaraskan. Kemudian pokok pembicaraan juga harus klik. Nah, ini pentingnya. Di komunitas kadang-kadang ada satu orang yang tidak tahu diri ya, nyeletuk gitu ya, akhirnya timbullah yang namanya keributan di dalam grup-grup trading. Banyak banget ya. Nah, Bapak Ibu, dengan melakukan keselarasan, maka orang akan nyaman dengan kita. Saya mau kasih contoh. Pernah enggak Bapak Ibu ketemu orang belum kenal, tapi dalam hati ini udah rasa enggak seneng sama dia? Kok rasanya aku enggak suka ya sama orang itu? Kayaknya orang ini punya niat jahat deh. Orang bilang feeling ya, feeling saya itu enggak bagus sama orang itu. Enggak mau saya kerja sama itu, enggak mau saya ditradingin orang itu, enggak mau saya invest di orang itu. Kenapa? Karena saya ngerasa orang ini enggak cocok sama saya, sehingga saya enggak nyaman. Dan ternyata feelingnya itu benar. Kenapa bisa seperti itu? Pernah enggak Anda ngalamin gitu? Anda punya feeling dan ternyata feeling Anda benar. Tapi sebaliknya, pernah enggak Anda ketemu sama orang, belum apa-apa, belum ngomong, tapi Anda udah ngelihat, ya orang ini kok enak ya, kok nyaman ya aku ngobrol sama dia, aku percaya deh kayaknya orangnya ini nggak nipu ya, orangnya ini kayaknya modelnya jujur. Nah, seperti itu. Pernah enggak ngalamin seperti itu? Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena gini Bapak Ibu, manusia ini memiliki 2 pikiran. Yang satu pikiran sadar, yang satu pikiran bawah sadar. Kalau pikiran bawah sadar kita merasa cocok dan ada kesamaan ya, maka secara tidak kita sadari kita akan merasa nyaman dengan orang itu. Oleh karena itu, dalam segala hal ya sebaiknya, karena kita nggak bisa sukses sendirian ya, selalu melalui hubungan-hubungan. Dalam segala hal kita melakukan keharmonian itu, kita cari terus-menerus keharmonian itu ya, karena konsep sukses adalah pandai menjalin hubungan. Meskipun Anda silent trader ya, saya silent trader, saya nggak ketemu siapa-siapa. Apakah saya perlu pilar ketiga ini untuk rapuh? Nah, ini yang paling penting. Anda tetap perlu untuk rapuh. Rapuh seperti apa? Rapuh terhadap diri Anda sendiri, menyelaraskan terhadap diri Anda sendiri. Jangan ada hal yang bertolak dengan hati nurani Anda. Anda mau trading tapi Anda tidak senang trading. Ada nggak yang seperti itu? Terpaksa sekali. Anda trading itu terpaksa. Kenapa? Karena Anda cuma senang sama profitnya, bukan senang sama tradingnya. Ya, jadi tidak selaras. Diri Anda sendiri itu sebetulnya menolak dengan yang namanya trading. Anda perlu merapuh diri Anda. Ya, menyesuaikan dulu. Seperti apa? Cari solusi-solusinya supaya Anda senang dengan yang namanya trading ini. Ya. Kemudian Anda juga harus melakukan rapuh terhadap trading itu sendiri. Jadi selain Anda merapuh terhadap diri Anda, bisnisnya ini juga harus Anda rapuh. Anda selaraskan ya. Supaya apa? Supaya Anda semakin hari semakin berpikiran positif terhadap bisnis trading.
supaya setiap hari Anda semakin merasa bahwa bisnis trading ini adalah bisnis yang baik untuk Anda. Kalau sudah selaras antara diri Anda dan juga bisnis Anda ini sebagai seorang trader dan di trading forex, sudah nggak ada ganjalan apa-apa, maka saya rasa Anda bisa melakukan ini dalam proses fokus, konsisten, dan dedikasi. Itu bisa semakin lancar ya Bapak Ibu. Next, kita mau bahas mengenai memiliki hubungan yang baik terhadap diri sendiri. Yang pertama adalah memaafkan kesalahan diri tanpa ganjalan. Ini berlaku juga mengenai mungkin background latar belakang ya, atau mungkin kebangkrutan Anda, baik di bisnis secara pribadi maupun di trading forex. Bisa nggak bangkrut? Ya bisa. Punya pengalaman buruk di dulu, Anda bangkrut sehingga Anda nggak punya pilihan lain, tapi Anda mau forex tapi Anda nggak positif sama forex. Ada ganjalan. Jangan-jangan nanti aku juga bangkrut kayak dulu lagi. Jadi ada ketakutan, ya, tidak nyaman seperti itu. Ya. Kemudian Anda juga harus senang dengan diri Anda sendiri, suka dengan diri Anda sendiri. Karena ada orang yang membenci dengan dirinya sendiri, merasa aku ini kok bodoh, aku ini selalu memiliki nasib yang buruk. Kalau saya trading mesti loss terus, nggak punya nasib baik, nggak pawaan. Orang Jawa bilang, nggak ada model untuk menjadi trader, seperti itu ya. Anda harus suka, Anda harus senang. Caranya seperti apa? Caranya adalah Anda memiliki pengalaman-pengalaman yang baik dulu dengan yang namanya trading forex. Ya, jadi Anda harus selaras dan harmoni dengan diri sendiri. Bapak Ibu, apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan harus benar-benar murni. Itulah saya bahagia dengan ini semua. Nah, itu harus terjadi. Ya, sebagai seorang trader, inilah saya udah belajar, saya sudah punya ilmu strategi yang bagus. Saya suka, saya pasti sukses. Saya suka dengan bisnis trading, karena bisnis trading adalah bisnis yang terbaik buat saya. Saya mencintai pekerjaan saya. Nah, itulah yang disebut dengan rapuh. Jangan jadi trader yang mau profitnya saja, tapi sebenarnya tidak bahagia menjadi trader. Tidak rapuh, tidak selaras dengan profesi yang dipilih. Nah, ini akan sangat sulit untuk mencapai kesuksesan, karena hal yang bertolak belakang itu susah ya. Bertolak belakang dengan hati nurani susah untuk kita mau sukses di dalamnya. Jangan melakukan segala sesuatunya dengan terpaksa ya. Kalau Anda terpaksa, Anda tidak bisa dedikasi. Rapuh, maksudnya hatinya rapuh, gampang berhenti di tengah jalan. Tetapi kalau Anda dengan senang hati, happy, ya, Anda mencintai pekerjaan Anda, maka sesulit apapun Anda tentunya mendedikasikan diri di sana. Ya, dalam proses Anda kalau ada dedikasi, tentunya cepat atau lambat menuju sukses. Tanpa keharmonisan, maka kita nggak bisa fokus, kita juga nggak bisa yang namanya konsisten. Oke, ini sudah saya jelaskan rapuh terhadap bisnis forex itu sendiri. Selanjutnya, pilar keempat. Pilar keempat ini adalah behavior flexibility atau menjadi fleksibel. Dalam ilmu NLP diajarkan bahwa jika kita menemukan satu jalan buntu untuk menuju target kita, untuk menuju tujuan kita, cita-cita kita, harapan kita, ternyata kita ketemu jalan yang buntu. Jangan berhenti, kita cari jalan yang lain. Itu yang dinamakan behavior flexibility. Behavior flexibility ini bukanlah pelin-pelan. Dari saya, Madam Supro, selama saya 15 tahun ngajar trading, banyak sekali teknik-teknik trading yang saya rubah. Banyak sekali robot-robot trading yang saya upgrade, saya perbarui. Bahkan muncullah teknik-teknik baru yang mungkin sudah tidak menggunakan teknik yang lama, saya buang, saya ganti dengan yang baru. Mengapa seperti ini? Mungkin orang bilang, kok pelin-pelan ya? Madam ini pelin-pelan, ganti-ganti terus. Saya tidak ganti-ganti. Tujuannya adalah mengamankan modal dengan memaksimalkan profit sebisa mungkin. Modalnya aman, profitnya semakin hari semakin besar. Ya, tujuannya tetap dari dulu tetap modal aman, profitnya sebisa mungkin besar ya, semaksimal mungkin, itu maksud saya.
Tapi kalau memang cara ini sudah tidak bisa, saya rubah caranya. Saya belajar terus, ya, pembaruan terus. Nah, inilah yang dimaksud dengan flexibility. Oke, demikian juga Anda sebagai seorang trader dalam segala hal, ya, segala aspek yang dibutuhkan untuk kesuksesan Anda sebagai seorang trader itu Anda harus menerapkan pilar keempat ini, yaitu behavior flexibility. Kalau sudah belajar sama mentor itu terus mentok dan Anda tidak bisa-bisa, ya jangan Anda pertahankan terus menerus. Tujuan Anda kan sukses trading. Ganti mentor misalkan seperti itu. Ilmu itu sudah tidak bisa diterapkan, ganti ilmu kayak gitu. Itu bukan pelintan. Sekalipun kalau Anda tidak mau ganti ilmu, sudah cocok dengan stylenya, Anda perbarui dengan perbaikan demi perbaikan secara detail seperti itu ya. Nah, dalam menuju kesuksesan di forex, lakukan terus-menerus perbaikan dan penyesuaian dalam segala bidang ya. Belajar terus, Anda belajar terus. Trading juga, trading terus, Anda perbaikin terus. Kemudian dalam hal pengelolaan resiko ya, kalau bisa resikonya semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil gitu ya. Pengelolaan profit semakin besar, perlipatan semakin melipat ganda. Nah, itu juga sangat penting. Barulah Anda nanti bisa ngomong, saya trader sukses yang kaya raya, punya profit. Percuma jadi trader yang bisa profit konsisten tapi Anda nggak kaya-kaya kan, kayak gitu kan. Nah, tujuan kita kan ada peningkatan secara finansial. Oleh karena itu lakukan pembenahan secara konsisten ya. Kekakuan akan menyebabkan ketertinggalan. Banyak contohnya, kita lihat ya. Musim demi musim ini kan silih berganti. Kemarin ada musimnya corona ya. Nah, orang-orang yang tidak siap menghadapi kondisi seperti itu, kita 3 tahun berubah secara total. Banyak aspek kehidupan kita yang harus kita rubah untuk kita bisa survive. Kita lihat banyak yang bangkrut perusahaan ya. Banyak karyawan yang di PHK. Nah, itu akibat tidak bisa mengikuti karena ada ketertinggalan. Tidak belajar, tidak fleksibel. Ya, dunia ini fleksibel, trading ini juga fleksibel, pasar ini juga fleksibel. Ya, jadi pasar itu bukan statis, tapi dinamis. Nah, itu kita juga harus bisa terus upgrade diri seperti itu ya. Oke. Yang diganti adalah caranya. Ya, bukan tujuannya. Kalau tujuannya atau targetnya Anda ganti-ganti, sebentar seperti ini, sebentar seperti itu baru namanya pelin-pelan Bapak Ibu. Oke, kita masuk pilar kelima yang terakhir, ini yang sangat penting, yaitu ilmu trading yang teruji dan profitable dengan cara yang aman. Oke, ini saya tambahkan. Sebenarnya pilar NLP itu cuma ada 4, tapi khususnya dalam hal trading forex, Anda perlu pilar yang kelima, yaitu Anda harus punya pegangan ilmu. Ya, jadi mulai sekarang kalau yang belum punya ilmu, yang cuma ikut-ikutan si A, si B, ganti sana, ganti sini, tidak cocok ilmu ini, itu belum didalemi. Ya, besoknya sudah ngerasa, wah ini tidak bisa profit, ganti lagi, pakai ilmu yang aneh-aneh. Bahkan yang sulit-sulit, yang ribet-ribet itu malah seneng. Terus akhirnya kewalahan sendiri, akhirnya berhenti, terus merasa bahwa aku tidak cocok jadi trader. Oke? Nah, Anda harus punya ilmu yang teruji. Itu adalah ilmu yang sudah dilakukan, backtest atau sudah lewat, maupun forward test atau yang sedang dijalani. Ya, yang paling penting jangan euforia, karena di dalam trading forex ini gak ada istilahnya euforia. Kalau Anda profit terus, tapi caranya ngebut, caranya bahaya, bukan berarti itu dibenarkan, dan bukan berarti Anda harus bersenang-senang di atasnya. Karena pasar masih berpihak dengan Anda. Ya, bukan berarti Anda akan lolos terus dalam bahaya tersebut. Makanya saya selalu nggak suka dengan yang namanya euforia. Ya, kalau profit pakailah cara yang benar, itu akan lebih abadi. Nggak ada euforia. Oke? Nah, Anda selalu terapkan yang namanya logika Anda, dan juga Anda terapkan yang namanya hukum trading dalam Anda mencari ilmu ini ya. Jangan gunakan emosi. Kalau Anda gunakan emosi, pasti semua orang punya emosi keserakahan, itu pasti ada. Karena semua orang itu pasti kepengen profit besar. Ini ada Miss Mimi di sini. Kepengen profit besar nggak?
Nah, pengen tapi dia psikologinya bagus. Dia mikir kalau profitku besar, dia cek, berarti resikoku juga besar. Itu adalah hukum ekonomi, hukum dalam trading. Nah, kita kan bisa mikir. Jadi itu jangan sampai dijadikan satu pegangan kuat-kuat bahwa saya harus profit besar sebesar-besarnya. Ya, jangan gunakan emosi. Ya, Anda cari ilmu trading, Anda pegang sebagai pegangan untuk Anda trading hari-hari. Cari ilmu trading yang cocok seperti yang tadi saya katakan, yang nyaman buat Anda. Ya. Dan ini saatnya atau momennya Anda benar-benar menjadi trader. Sudah bukan zamannya lagi Anda cuma coba-coba saja. Nggak lucu kalau cuma coba-coba, setiap kali trading masih last loss, setiap kali trading masih MC. Apa nggak bosen? Udah bukan zamannya. Tapi zamannya Anda harus menjadi seorang trader yang sukses. Ya, itu harapan saya. Tradingnya menghasilkan, bisa untuk hidup, bahkan bisa untuk membeli kesenangan-kesenangan Anda. Bukankah itu sangat indah? Oke, selesai sudah apa yang saya sampaikan. Pesan saya, jangan pernah remehkan pelajaran dari 5 pilar NLP ini, karena sangat penting untuk kesuksesan Anda sebagai seorang trader. Anda pelajari, Anda dalami, dan Anda praktekkan. Sukses selalu untuk Anda. Terima kasih.